Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rejeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pegunungan hijau, hidup seorang kakek tua bernama Pak Surya. Usianya sudah menginjak 80 tahun, tapi tubuhnya masih tegar meski keriput dan lemah. Pak Surya adalah seorang petani miskin yang tinggal sendirian di gubuk rayotnya. Istri tercintanya telah meninggal 10 tahun lalu karena penyakit yang tak mampu dia obati. Dan anak-anaknya? Mereka pergi ke kota besar mencari kehidupan yang lebih baik, meninggalkannya tanpa kabar. Setiap hari, Pak Surya bangun pagi-pagi buta, menyusuri jalan setapak menuju sawah kecilnya yang tak lagi subur. Tanahnya kering kerontang, panennya semakin sedikit, dan hutangnya menumpuk seperti gunung yang tak pernah surut. Pagi itu, seperti biasa, Pak Surya berjalan menyusuri pinggir hutan dengan tongkat kayunya yang sudah usang. Mataharinya baru saja terbit, menyinari dedaunan yang basah oleh embun malam. Hatinya berat, penuh dengan kenangan pahit. "Mengapa aku masih hidup?" gumamnya pelan. Air mata menggenang di matanya yang sudah redup. Dia ingat masa kecilnya ketika ayahnya mengajarinya bertani, tapi sekarang semuanya sia-sia. Desa semakin sepi, tetangga-tetangga mulai menjauh karena takut kemiskinannya menular. Pak Surya merasa seperti pohon tua yang ditinggalkan angin, akarnya rapuh, daunnya gugur satu persatu. Saat melintasi sebuah jalur sempit yang jarang dilalui, tiba-tiba terdengar suara raungan yang menggelegar. Pak Surya terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Dia mendekat dengan hati-hati, menyebak semak belukar. Di depannya ada sebuah kubangan lumpur yang dalam dan berbahaya, seperti makhluk hidup yang siap menelan apa saja yang mendekat. Lumpur itu bergolak pelan, seolah bernafas, dan di tengahnya terjebak seekor harimau besar. Binatang itu berjuang mati-matian, cakarnya mencoba mencengkram tepian, tapi lumpur itu semakin menariknya ke bawah. Matanya yang kuning menyala penuh keputusasaan, raungannya semakin lemah, campur antara marah dan kesedihan. Pak Surya berhenti sejenak, takut melanda hatinya. Harimau itu besar, giginya tajam, dan cerita tentang binatang buas yang memangsa manusia sering dia dengar dari para pemburu. Tapi saat melihat lebih dekat, dia melihat luka di tubuh harimau itu, bekas jebakan pemburu mungkin. Darah mengalir bercampur lumpur, membuatnya tampak lebih menyedihkan. "Kau juga sendirian ya?" bisik Pak Surya, hatinya tergugah. Dia ingat dirinya sendiri, terjebak dalam kemiskinan yang seperti lumpur ini, tak ada yang menolong. Air matanya jatuh, mencampur dengan embun pagi. Tanpa pikir panjang, dia mulai mencari cara untuk menyelamatkan harimau itu. Dengan tangan gemetar, Pak Surya mencari ranting panjang di sekitar. Dia mengikatnya dengan akar-akar pohon yang kuat, membuat semacam tali penyelamat. Setiap gerakan membuat tubuhnya sakit, tulang-tulangnya seperti akan patah. "Aku tak bisa biarkan kau mati seperti ini," katanya pada harimau itu, meski dia tahu binatang itu tak mengerti. Harimau itu memandangnya, raungannya berubah menjadi erangan pelan, seolah memohon bantuan. Pak Surya melempar ujung ranting ke arah harimau, tapi gagal. Lumpur itu seperti hidup, menarik ranting ke bawah. Berkali-kali dia mencoba, keringat bercucuran, napasnya tersengal. Kenangan masa lalu muncul. Saat istri sakit, dia tak mampu membeli obat, dan sekarang dia tak ingin gagal lagi. Akhirnya, setelah berjam-jam, harimau itu berhasil mencengkram ranting. Pak Surya menarik dengan sekuat tenaga, tubuhnya roboh ke belakang berkali-kali. Lumpur itu melawan, seperti monster yang tak ingin melepaskan mangsanya. Air mata Pak Surya mengalir deras, campur antara sakit fisik dan emosi. "Bertahanlah," teriaknya, suaranya parau.
Harimau itu berjuang juga, cakarnya menggores lumpur dan perlahan tubuhnya naik ke permukaan. Saat harimau itu akhirnya keluar, Pak Surya jatuh ke tanah, kelelahan. Harimau itu berdiri di depannya, mata mereka bertemu, bukan tatapan ganas, tapi seperti ucapan terima kasih yang tak terucapkan. Pak Surya tersenyum lemah, hatinya yang kosong mulai terisi sedikit cahaya. Tapi dia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang tak terduga. Pak Surya bangkit pelan, tubuhnya memar dan lelah. Harimau itu tak langsung pergi. Ia limping ke arah kakek itu, hidungnya menyentuh tangan Pak Surya seolah memeriksa. Kakek itu tak takut lagi, malah merasa hangat. "Kau boleh ikut aku," katanya pelan. Mereka berjalan bersama menuju gubuk. Langkah harimau pelan karena luka. Desa mulai ramai, tapi Pak Surya tak peduli. Di hatinya ada harapan baru, meski dia tahu persahabatan ini bisa berbahaya. Malam itu, di gubuk kecilnya, Pak Surya merawat luka harimau dengan daun-daun obat yang dia tahu dari ayahnya. Harimau itu tidur di depan pintu, seperti penjaga setia. Pak Surya menangis pelan, ingat keluarganya yang hilang. "Akhirnya, aku tak sendirian lagi," gumamnya. Hari-hari berikutnya, Pak Surya mulai merasakan perubahan. Harimau yang dia beri nama Raja, karena tampangnya yang gagah, mulai mengikutinya kemana-mana. Saat bertani, Raja duduk di pinggir sawah, mengawasi. Tapi desa mulai bergunjing. "Kakek gila itu pelihara harimau," kata mereka. Pak Surya tak peduli, tapi hatinya sedih karena semakin dijauhi. Raja seolah mengerti. Ia menggosokkan badannya ke kaki Pak Surya, memberikan kenyamanan. Suatu malam, badai datang, hujan deras membasahi gubuk. Raja meringkuk di samping Pak Surya. Kehangatan tubuhnya membuat kakek itu merasa aman. Tapi di balik itu, Pak Surya tahu Raja adalah binatang liar dan suatu hari mungkin harus kembali ke hutan. Pikiran itu membuatnya menangis, emosinya terguncang. Pak Surya mulai bercerita pada Raja tentang masa lalunya. "Dulu, istriku cantik sekali, seperti bunga di pagi hari," katanya sambil mengelus bulu Raja. Harimau itu mendengarkan. Matanya tenang. Mereka berbagi makanan sederhana, ikan dari sungai yang Raja tangkap. Persahabatan ini seperti obat bagi jiwa Pak Surya yang hancur. Tapi semakin dalam ikatan, semakin takut dia kehilangan. "Jangan tinggalkan aku, Raja," bisiknya setiap malam. Hutan di sekitar mulai gelap, ancaman pemburu muncul. Pak Surya merasa waktu mereka terbatas, dan itu membuat hatinya pilu. Setelah kejadian penyelamatan yang melelahkan itu, Pak Surya tak bisa lepas dari bayang-bayang lumpur yang hampir menelan Raja. Setiap malam, mimpi buruk menyergapnya seperti hantu yang tak pernah puas. Dalam mimpi itu, dia melihat Raja berjuang sendirian. Raungannya memudar menjadi erangan putus asa, sementara lumpur itu naik semakin tinggi, menutupi mata kuningnya yang penuh harap. Pak Surya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya yang rentah. Jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. "Raja, jangan pergi," gumamnya pelan, tangannya meraih udara kosong. Dia bangkit dari tempat tidurnya yang sederhana, sebuah tikar usang di lantai gubuk rayot, dan melirik keluar jendela kecil. Raja tidur di teras. Tubuhnya besar meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Pak Surya merasa hatinya terkoyak. Binatang itu telah menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan hidupnya, yang panjang dan pilu. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui celah-celah dinding bambu. Tapi hati Pak Surya tetap gelap. Luka di tubuh Raja belum sembuh sepenuhnya. Infeksi mulai meradang, membuat bulunya kusam, dan napasnya tersengal-sengal. "Kau harus kuat, Raja," kata Pak Surya sambil membungkuk di samping harimau itu. Tangannya gemetar menyentuh luka yang masih basah oleh nanah. Raja mengangkat kepalanya pelan, matanya memandang kakek itu dengan tatapan yang seolah memahami. "Aku tak punya obat bagus seperti di kota. Hanya daun-daun ini yang bisa kuberikan." Dia bangkit, mengambil tongkat kayunya dan berjalan ke hutan dengan langkah tertatih. Setiap langkah terasa seperti beban berat. Tulang-tulangnya berderit, mengingatkan pada usia yang tak lagi muda. "Mengapa Tuhan biarkan aku sendirian seperti ini? Istriku pergi, anak-anakku hilang, dan sekarang kau, Raja,"
Jangan kau tinggalkan aku juga, desahnya pada angin. Air mata mengalir tanpa henti. Bacalah dengan suara keras, dengan nada hangat dan sedih. Di hutan yang lebat, Pak Surya mencari akar-akar penyembuh yang dia pelajari dari ayahnya dulu. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga diam. Tapi hari itu, hutan terasa lebih menyeramkan. Angin berhembus kencang, daun-daun bergoyang seperti bisikan ancaman. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Pak Surya berbalik, jantungnya hampir berhenti. Dua pemburu berdiri di sana. Senapan mereka mengkilap di bawah sinar matahari yang temaram. "Kakek, kau lihat harimau di sekitar sini?" tanya yang satu. Suaranya kasar seperti batu yang bergesekan. Pak Surya menelan ludah, tangannya mencengkeram tongkat lebih erat. Tidak ada harimau di sini. Hanya aku yang mencari obat," jawabnya, suaranya bergetar. Pemburu yang lain tertawa sinis. "Kami dengar ada harimau terjebak di lumpur kemarin. Kulitnya pasti mahal di pasar hitam. Kalau kau bohong, kami akan kembali dan membakar gubukmu," ancamnya, matanya menyipit penuh curiga. Pak Surya merasa tubuhnya dingin. "Tidak, aku tak bohong. Pergilah, biarkan orang tua seperti aku tenang," balasnya dengan suara yang mencoba tegas tapi hatinya dipenuhi ketakutan. Pemburu itu mendekat, menekan dada Pak Surya dengan moncong senapan. "Jangan main-main, kakek. Harimau itu milik kami sekarang. Kalau kau sembunyikan, nyawamu taruhannya." Dialog itu membuat udara terasa tebal. Napas Pak Surya tersengal. "Nyawaku? Apalagi yang bisa kau ambil dari orang miskin seperti aku? Semua sudah hilang. Keluargaku, sawahku. Jangan ambil satu-satunya temanku," jeritnya. Air mata mengalir deras. Pemburu itu mundur selangkah, tapi tatapannya tetap ganas. "Kami akan mengawasi. Jangan coba-coba lindungi binatang buas itu." Mereka pergi meninggalkan Pak Surya yang roboh ke tanah, menangis terseduh-seduh. "Raja, mereka mau ambil kau. Apa aku harus kehilangan lagi?" gumamnya, tangannya menggenggam akar yang baru dicabut. Kembali ke gubuk, Pak Surya merebus akar itu menjadi ramuan pahit. Raja meraung pelan saat obat disentuh ke lukanya, tapi ia tak melawan. "Maafkan aku, Raja. Ini sakit, tapi harus," kata Pak Surya, suaranya penuh penyesalan. Harimau itu memandangnya, seolah berkata, "Aku percaya padamu." Malam itu, angin malam bertiup kencang, membawa hujan deras yang mengguyur atap gubuk. Pak Surya duduk di samping raja, menceritakan kisah masa lalunya untuk menenangkan hati yang gelisah. "Dulu, istriku bernama Bu Siti. Dia cantik sekali, matanya seperti bintang. Kami punya 2 anak, tapi mereka pergi ke kota dan tak pernah kembali. Surat terakhir dari mereka bilang, 'Ayah, kami sibuk.' Sibuk apa sampai lupa orang tua?" Air matanya jatuh ke bulu raja. "Sekarang kau di sini, Raja. Kau seperti anak yang hilang. Jangan biarkan pemburu itu datang lagi." Tapi ketakutan itu tak hilang. Beberapa hari kemudian, saat Pak Surya pergi ke pasar desa untuk menjual sayur-sayuran sedikit yang tersisa dari sawahnya, Raja mengikuti dari kejauhan, seperti bayangan setia. Pasar ramai, suara tawar-menawar bergaung. Tapi tiba-tiba jeritan pecah. "Harimau! Ada harimau!" teriak seorang pedagang, jarinya menunjuk ke arah raja yang bersembunyi di balik semak. Penduduk desa panik, berlarian sambil mengambil batu dan kayu. Pak Surya berlari sekuat tenaga. Tubuhnya yang lemah hampir jatuh. "Berhenti! Jangan sakiti dia! Dia temanku!" jeritnya, berdiri di depan raja seperti perisai hidup. Sebuah batu meluncur mengenai bahu Pak Surya, darah segar mengalir. "Kakek gila, harimau itu bahaya. Kami harus bunuh dia sebelum dia mangsa anak-anak kami," teriak kepala desa, suaranya penuh amarah. Dialog tegang meletus seperti api. "Bunuh dia! Kamu bunuh sahabatku! Dia selamatkan aku dari kesepian. Lumpur itu hampir telan dia, dan aku yang tarik keluar dengan tangan ini," balas Pak Surya, suaranya parau karena tangis. Raja meraung marah, tapi Pak Surya menenangkannya dengan tangan gemetar. "Tenang Raja, mereka tak mengerti." Seorang penduduk mendekat, kayu di tangannya siap memukul. "Pindah kakek, atau kau ikut mati," ancamnya. Pak Surya tak bergeming, matanya penuh tekad. "Kalau mau ambil raja, lewati mayatku dulu."
Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan ambil dia juga. Air mata bercucuran mencampur darah di bahunya. Kerumunan ragu, tapi kepala desa maju. Baiklah, tapi kalau harimau itu lukai siapapun, kau tanggung jawab. Dan keluar dari desa ini kalau perlu. Mereka mundur, meninggalkan Pak Surya yang ambruk ke tanah, memeluk leher Raja. Mereka benci kita, Raja. Apa kita harus pergi? Bisiknya, hatinya hancur. Malam itu, badai semakin ganas. Hujan deras seperti air mata langit, angin menderu seperti raungan marah. Pak Surya sakit demam tinggi. Tubuhnya menggigil di bawah selimut tipis. Raja tak mau makan, duduk di sampingnya, matanya penuh keprihatinan. Raja, kalau aku mati, kau harus kembali ke hutan. Jangan tinggal di sini, kata Pak Surya lemah, tangannya menyentuh hidung harimau itu. Raja menggelengkan kepala pelan seolah menolak. Aku takut, Raja. Pemburu itu, mereka akan datang lagi. Janji, kau lindungi dirimu. Dialog internal Pak Surya berubah menjadi gumaman panjang. Mengapa hidupku begini? Anak-anakku, kenapa tak pernah datang? Surat terakhir itu, Ayah, maaf kami tak bisa pulang. Maaf apa? Aku sendirian di sini dengan hutang menumpuk, sawah kering, dan sekarang kau, Raja, satu-satunya yang peduli. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba suara langkah di luar gubuk. Pak Surya terkejut, demamnya membuat penglihatannya kabur. Siapa di sana? Teriaknya lemah. Pintu terbuka dengan kasar, dua pemburu tadi masuk basah kuyup oleh hujan. Kami tahu kau sembunyikan harimau itu, serahkan sekarang. Jerit yang satu, senapan diarahkan ke Raja. Ketegangan memuncak, udara terasa sesak. Tidak, dia tak ganggu siapapun. Pergi, balas Pak Surya, bangkit dengan susah payah berdiri di depan Raja. Pemburu itu tertawa. Kau pikir bisa lindungi binatang buas? Kami akan tembak dia di depan matamu. Raja meraung ganas, tapi Pak Surya memeluknya. Jangan, Raja, kalau kau serang, mereka akan bunuh kau. Tolong, biarkan kami tenang, jeritnya pada pemburu. Kenapa kau begini kejam? Aku orang miskin, tak punya apa-apa selain dia. Pemburu yang lain ragu, melihat air mata Pak Surya. Ini gila, harimau itu bisa bunuh kau kapan saja. Tapi yang pertama maju, moncong senapan menyentuh dada Pak Surya. Pindah atau aku tembak kau dulu. Dialog itu seperti mimpi buruk. Tembak saja, aku sudah siap mati. Tapi jangan ambil Raja, dia keluargaku sekarang. Tangis Pak Surya, suaranya penuh keputusasaan. Hujan semakin deras, petir menyambar, menerangi wajah-wajah penuh ketegangan. Akhirnya pemburu itu mundur, mungkin karena hujan atau hadi nurani. Kali ini kau selamat, kakek, tapi kami akan kembali. Mereka pergi, meninggalkan Pak Surya yang jatuh telantai, memeluk Raja erat. Kita selamat untuk sekarang, bisiknya, air mata tak berhenti. Hari-hari berikutnya, ikatan mereka semakin kuat. Tapi ancaman selalu mengintai seperti bayang-bayang gelap. Pak Surya sering duduk di pinggir sawah, Raja di sisinya menceritakan kenangan pilu. Dulu Bu Siti suka nyanyi lagu lama. Suaranya lembut seperti angin. Sekarang hanya angin yang menyanyi untukku. Raja mendengarkan, kepalanya di pangkuan Pak Surya. Tapi setiap malam mimpi buruk datang lagi dan dialog dengan dirinya sendiri semakin menegangkan. Apa kalau pemburu datang lagi? Aku tak kuat lawan mereka. Raja, kau harus lari kalau aku tak bisa lindungi kau. Emosi Pak Surya terguncang, hatinya seperti lautan badai yang tak pernah tenang. Suatu sore, saat mereka berjalan di pinggir hutan, jebakan pemburu muncul lagi. Raja menginjaknya, cakarnya terluka parah. Raja, tidak, jerit Pak Surya berlari mendekat. Harimau itu meraung kesakitan, darah mengalir deras. Bertahanlah, aku akan bebaskan kau. Dengan tangan berdarah, Pak Surya membuka jebakan itu, tapi besinya tajam, melukai jarinya. Sakit, tapi untuk kau, apapun, gumamnya.
Setelah bebas, Raja limping tapi matanya penuh terima kasih. Mereka kembali ke gubuk. Pak Surya merawat luka baru itu dengan air mata. Mereka tak akan berhenti, Raja. Apa kita harus lari dari sini? Dialog itu berlanjut dalam hati, membuat malam semakin panjang. Konflik dengan desa semakin memuncak. Penduduk mulai mengusir Pak Surya secara halus, tak mau bertransaksi dengannya. "Kau bawa bahaya ke desa ini," kata seorang tetangga. Pak Surya menjawab dengan suara lemah. "Bahaya? Raja tak pernah sakiti siapapun. Dia lebih baik dari manusia yang tinggalkan aku." Tapi hatinya pilu, berasa dunia semakin sempit. Raja seolah mengerti. Ia menggosokkan badannya ke kaki Pak Surya, memberikan kehangatan di tengah dinginnya kesepian. Akhirnya di akhir bab ini, Pak Surya memutuskan untuk tetap bertahan, meski ketakutan terus menghantui. "Kita akan lawan bersama, Raja, sampai akhir," katanya tegas meski air mata mengalir. Persahabatan ini seperti api kecil di tengah badai, tapi ancaman pemburu dan desa membuat segalanya tegang, dramatis, dan penuh emosi yang menguras jiwa. Malam demi malam berlalu dengan hujan yang tak kunjung reda. Gubuk kecil Pak Surya bocor di 3 tempat. Air menetes membentuk genangan kecil di lantai tanah. Raja meringkuk di sudut. Tubuhnya yang besar membuat ruangan terasa lebih sempit, tapi juga lebih hangat. Pak Surya duduk bersila di depan tungku kecil, menatap api yang hampir padam. Wajahnya kurus, matanya cekung, tapi setiap kali Raja menggeram pelan, dia tersenyum lemah. "Kau tahu, Raja?" Suaranya serak karena batuk yang tak sembuh sejak demam minggu lalu. "Dulu aku punya anak laki-laki bernama Budi. Dia suka sekali naik ke punggung kerbau. Kalau kau lahir manusia, mungkin kau dan dia akan jadi sahabat." Raja mengangkat kepala, telinga bergerak-gerak. Cahaya api menari di matanya yang kuning keemasan. Ia merangkak mendekat, lalu dengan lembut meletakkan kepala besarnya di pangkuan Pak Surya. Kakek itu mengelus bulu lehernya. Jari-jarinya gemetar. "Sekarang kau pengganti semua yang hilang dariku." Pagi hari, ketika kabut masih menyelimuti sawah, Pak Surya membawa Raja ke tepi sungai kecil yang tersembunyi di balik bambu. Di sana, tak ada mata manusia yang mengintip. Raja meloncat ke air, mencipratkan tetesan ke wajah Pak Surya. Untuk sesaat, tawa kakek tua itu terdengar, tawa yang sudah bertahun-tahun terkubur. Mereka bermain seperti anak kecil dan anjingnya. Raja menangkap ikan, melemparnya ke darat, lalu Pak Surya memungutnya dengan tangan penuh luka. Kalau saja orang desa mau melihat ini, gumam Pak Surya sambil mengelap air dari wajahnya. "Mereka pasti tahu kau bukan monster." Tapi ketenangan itu rapuh. Sore harinya, saat mereka kembali ke gubuk, Pak Surya menemukan pintu gubuknya terbuka paksa. Semua barang kecilnya, piring retak, foto lama Bu Siti, selimut usang, berserakan di lantai berlumpur. Di dinding bambu ada tulisan besar dengan arang, "Harimau keluar atau kami bakar malam ini." Pak Surya berdiri membeku di ambang pintu. Raja menggeram dalam-dalam, bulu punggungnya berdiri. Kakek itu jatuh berlutut, tangannya menutup wajah. "Mereka benar-benar mau bunuh kita berdua." Suaranya pecah, air mata menetes ke tanah. Raja mendekat, menjilat air mata itu dengan lidah kasarnya, seolah berkata, "Aku di sini." Di tengah malam, suara langkah kaki terdengar. Banyak. Pak Surya bangkit, jantungnya berdegup hingga terasa di tenggorokan. Cahaya obor mulai terlihat di kejauhan, mendekat seperti barisan hantu. "Kakek Surya, keluar! Bawa harimau itu atau kami bakar semuanya!" teriak suara kepala desa. Pak Surya membuka pintu dengan tangan gemetar. Di depannya, hampir 20 lelaki berdiri dengan obor, parang, dan tombak. Raja menggeram keras, getarannya terasa hingga ke tulang Pak Surya. "Jangan!" Pak Surya melangkah ke depan, berdiri di antara raja dan kerumunan. "Dia tak pernah menyakiti siapapun. Kalian mau hukum dia karena takut.
kalian yang membenci, bukan dia yang bersalah. Orang tua sudah gila, teriak seseorang dari belakang. Pindah dari sini, atau kami paksa. Air mata Pak Surya mengalir deras, tapi suaranya tetap tegas. Kalau kalian mau bakar gubuk ini, bakar saja. Aku akan duduk di sini bersama raja. Kami mati bersama kalau itu maunya kalian. Dia duduk bersila di depan pintu, tangannya memeluk leher raja. Harimau itu tak lagi menggeram. Dia hanya menundukkan kepala, menempelkannya ke dada Pak Surya, seolah menyerahkan nyawa mereka berdua pada nasib. Beberapa detik terasa seperti abad. Obor-obor mendekat, bau minyak tanah mulai tercium. Tapi tiba-tiba, seorang ibu muda di belakang kerumunan berteriak, "Cukup! Anakku demam 3 hari, tak ada yang mau bawa ke dokter karena takut harimau. Tapi malam ini, aku lihat harimau itu tak mendekat sama sekali. Kita yang salah takut berlebihan." Suasana menjadi kacau. Ada yang marah, ada yang ragu. Akhirnya, kepala desa mengangkat tangan. "Baik, kami beri waktu 3 hari. 3 hari lagi, harimau itu harus pergi dari desa ini. Kalau tidak, kami tak bisa menahan orang-orang lagi." Mereka pergi meninggalkan bau asap dan ancaman yang masih menggantung. Pak Surya tetap duduk di tempatnya hingga fajar. Raja tak bergerak dari sisinya. Ketika matahari muncul, kakek itu menatap harimau itu dengan mata merah. 3 hari, Raja. Setelah itu kau harus kembali ke hutan. Aku tak bisa ikut, kakiku sudah tua. Tapi aku janji, aku akan mengantar sampai batas hutan yang paling dalam, agar tak ada yang menyakitimu lagi. Raja menggeram pelan, hampir seperti isakan. Ia menggosokkan kepala besarnya ke dada Pak Surya, seolah menolak. Tapi di dalam hati kakek tua itu, keputusan sudah bulat. Ia akan melepas satu-satunya keluarga yang tersisa, demi keselamatan raja. Malam ketiga pun tiba. Pak Surya mengikat tali dari anyaman bambu di leher raja, bukan untuk mengikat, tapi sebagai kenang-kenangan. Di ujung tali itu, dia gantungkan gelang kecil dari rotan. Gelang yang dulu dibuat Bu Siti untuknya. "Ikatan kita tak akan putus, Raja. Meski kau pergi, kau tetap di sini." Pak Surya menepuk dadanya sendiri, suaranya serak oleh tangis yang tak lagi bisa ditahan. Mereka berjalan menuju hutan yang gelap, langkah demi langkah di bawah bulan purnama yang dingin. Di ambang rimba yang tak berujung, Pak Surya berlutut, memeluk leher raja erat-erat. "Pergilah sekarang, hiduplah, jangan balik lagi." Raja tak bergerak. Ia hanya menatap Pak Surya dengan mata yang berkaca-kaca, seolah mengerti setiap kata. Akhirnya, dengan raungan panjang yang menggetarkan malam, Raja berbalik dan lenyap di antara bayang-bayang pohon. Pak Surya tetap berlutut di tempat itu hingga pagi, menangis tanpa suara, merasakan ikatan yang tak terlihat tetap mengikat hatinya pada harimau yang kini telah pergi. 3 hari setelah Raja lenyap ke dalam hutan, gubuk Pak Surya terasa lebih kosong dari kuburan. Setiap malam, angin masuk lewat celah-celah dinding dan berbisik dengan suara yang mirip raungan raja. Pak Surya tak lagi menyalakan tungku. Dia hanya duduk di sudut, memeluk gelang rotan kecil yang dulu digantungkannya di leher raja. Menatapnya berjam-jam sampai matanya perih. "Raja, apa kau makan malam ini? Apa kau kedinginan?" Gumamnya pada kehampaan. Tak ada jawaban, hanya suara tikus yang menggigiti kayu. Hari keempat, hujan turun tanpa henti. Langit hitam seperti kain kafan. Sawah-sawah tenggelam, jalan menjadi sungai lumpur. Pak Surya terpaksa keluar mencari kayu kering, meski tubuhnya sudah lemah oleh demam yang kembali. Saat melangkah di tepi hutan, dia mendengar suara yang membuat jantungnya berhenti. Raungan lemah, terputus-putus, datang dari arah kubangan lumpur, tempat ia pertama kali menolong raja. Kakinya berlari sebelum pikiran sadar. Tongkatnya terlupakan. Hujan menusuk seperti ribuan jarum. "Raja, Raja!" teriaknya, suaranya pecah ditelan angin. Di tengah kubangan lumpur yang kini jauh lebih luas karena banjir, Raja terjebak lagi. Tubuhnya sudah tenggelam sampai dada.
Tali rotan yang digantungi gelang masih melingkar di lehernya, tapi kini terjerat ranting yang hanyut, menariknya semakin dalam setiap kali ia bergerak. Darah mengalir dari luka baru di kaki belakangnya, mungkin terkena jebakan lagi. Matanya yang dulu gagah kini redup, hanya menyisakan secercah cahaya ketika melihat Pak Surya. "Kenapa kau kembali? Bodoh, aku sudah suruh kau pergi jauh." Pak Surya menangis terseduh, suaranya hilang oleh deru hujan. Ia langsung melompat ke tepi lumpur, mencari ranting panjang seperti dulu. Tapi lumpur kali ini lebih ganas, lebih hidup, seperti ingin membalas dendam. Setiap ranting yang dilempar langsung ditelan. Raja menggeram lemah, seolah berkata, "Pergilah, selamatkan dirimu." "Tidak, aku tak akan tinggalkan kau 2 kali. Aku sudah kehilangan semua orang. Aku tak akan kehilangan kau lagi." Dengan tubuh kurus yang tinggal tulang, ia melangkah masuk ke lumpur. Lumpur dingin langsung mencengkram kakinya, menariknya ke bawah. Ia tak peduli. Ia terus merangkak, tangannya mencoba meraih tali rotan yang melingkar di leher Raja. Pegang aku, Raja." Raja mengangkat kepala terakhir kali. Cakarnya yang terluka berhasil mencengkram lengan baju Pak Surya. Kuku tajam itu menusuk kulit, darah mengalir. Tapi Pak Surya hanya tersenyum di antara air mata dan hujan. Bagus. Sekarang tarik aku, atau aku tarik kau. Kita keluar bersama." Mereka berjuang berjam-jam. Hujan tak pernah berhenti. Tubuh Pak Surya sudah tenggelam sampai pinggang. Napasnya tersengal. Raja juga semakin lemah. Darah terus mengalir dari lukanya. Lumpur seperti monster yang tertawa, menelan mereka perlahan-lahan. Di saat terakhir, ketika bahu Pak Surya hampir hilang, tangannya berhasil meraih gelang rotan di leher Raja. Ia menariknya sekuat tenaga, menggunakan seluruh sisa nyawanya. "Bangun, Raja! Bangun! Aku mohon!" Dengan tarikan terakhir yang mengeluarkan suara tulang retak dari tubuhnya sendiri, Raja berhasil naik beberapa senti. Cakar depannya mencapai tepi lumpur yang lebih keras. Tapi, pada saat yang sama, tubuh Pak Surya terlepas dari cengkraman Raja, lalu tenggelam sepenuhnya. "Raja!" jeritnya dari bawah lumpur. Suara terakhirnya tercekat. Raja meraung panjang, raungan yang mengguncang langit, mengguncang hutan, mengguncang dunia. Ia menggunakan sisa tenaganya, merangkak keluar dari lumpur lalu menoleh ke belakang. Pak Surya tak lagi terlihat, hanya gelang rotan kecil yang terlepas dari leher Raja, mengambang sebentar di permukaan, lalu tenggelam selamanya. Raja berbaring di tepi lumpur, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengang. Hujan masih turun, mencuci darah dari bulunya. Ia menatap kubangan itu berjam-jam, menunggu. Tak ada lagi tangan keriput yang muncul, tak ada lagi suara lembut yang memanggil namanya. Malam itu badai berhenti. Bulan pucat muncul di antara awan yang robek. Raja masih di tempat yang sama. Kepalanya tertunduk di atas lumpur yang kini diam. Di kejauhan, penduduk desa yang mendengar raungan datang membawa obor. Mereka melihat harimau besar itu berbaring sendirian, menjaga kubangan lumpur seperti menjaga makam. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya berdiri dari jauh, menyaksikan binatang itu mengeluarkan suara yang bukan geraman, bukan raungan, tapi isakan panjang yang terdengar seperti tangis manusia. Pagi harinya, kubangan lumpur itu kosong. Raja telah pergi, membawa luka dan kesedihan yang tak akan pernah sembuh. Di tepi lumpur, hanya tertinggal jejak cakar besar yang menuju ke dalam hutan yang paling gelap. Dan satu gelang rotan kecil yang tersangkut di ranting kering, berkibar ditiup angin seperti bendera duka yang tak pernah turun. Hutan menjadi sunyi setelah badai. Tak ada lagi burung berkicau di pagi hari. Tak ada lagi angin yang membawa bau bunga liar. Hanya Raja yang berjalan tertatih di antara pohon-pohon tinggi, tubuhnya penuh lumpur kering dan darah yang sudah menggumpal.
Kaki belakangnya pincang parah. Jebakan besi telah meremukkan tulang. Setiap langkah terasa seperti pisau menusuk. Tapi ia tetap berjalan. Ia tak tahu kemana. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus kembali ke tempat itu. Ke kubangan lumpur yang telah menelan sahabat satu-satunya. 3 hari 3 malam Raja berjalan tanpa makan. Ia melewati air terjun, melewati gua-gua gelap. Tapi matanya selalu tertuju ke arah desa. Di lehernya, gelang rotan kecil yang berhasil ia selamatkan dari lumpur, kini tergantung longgar, berlumur darah kering Pak Surya. Setiap kali angin berhembus, gelang itu bergoyang dan mengeluarkan bunyi kecil, seperti suara Pak Surya yang memanggil namanya. "Raja! Raja!" dari kejauhan. Bacalah dengan suara keras, dengan nada hangat dan sedih. Di hari keempat, ia tiba di tepi hutan yang berbatasan dengan desa. Tubuhnya sudah sangat kurus, tulang iganya menonjol. Ia berbaring di bawah pohon beringin tua, tempat Pak Surya dulu sering duduk menenun anyaman. Di sini, bau manusia masih tercium samar. Raja menundukkan kepala, mencium tanah, mencari sisa-sisa kehangatan yang pernah ada. Lalu ia melihatnya. Gubuk Pak Surya yang kini sudah roboh separuh karena hujan deras. Atapnya ambruk, pintunya hilang. Hanya tersisa rangka bambu yang condong seperti tulang orang mati. Raja berjalan mendekat. Langkahnya berat. Darah menetes lagi dari luka yang terbuka. Ia masuk ke dalam gubuk, mencium setiap sudut. Di lantai, ia menemukan tikar usang tempat Pak Surya biasa tidur. Ia meringkuk di atasnya, menutup mata, seolah berharap bangun dan mendapati kakak itu mengelus kepalanya seperti biasa. Tapi yang ada hanya dingin. Malam itu, desa dikejutkan oleh raungan yang mengerikan. Raungan yang bukan marah, bukan lapar, tapi duka yang terlalu dalam untuk diucapkan dengan kata-kata. Anak-anak menangis ketakutan. Orang tua berbisik, harimau itu kembali. Dia datang menagih nyawa. Pagi harinya, kepala desa dan beberapa pemuda berani mendekati gubuk. Mereka membawa tombak dan senapan. Tapi ketika sampai, mereka hanya melihat Raja berbaring di tengah reruntuhan. Kepalanya tertelungkup di atas tikar Pak Surya. Di depan cakarnya, tersusun rapi beberapa benda kecil. Sepotong kain baju Pak Surya yang robek, foto lama Bu Siti yang sudah pudar, dan gelang rotan yang kini diletakkan dengan hati-hati di tengah-tengah. Raja tak bergerak ketika manusia mendekat. Matanya setengah terpejam, nafasnya pendek-pendek. Luka di kakinya sudah membusuk, nanah mengalir hijau. Ia hanya mengangkat kepala sekali, menatap mereka dengan mata yang tak lagi ganas, hanya kosong dan lelah. Lalu ia kembali menunduk, mencium foto Bu Siti, seolah meminta maaf pada keluarga yang tak pernah ia kenal. Seorang pemuda yang dulu pernah melempar batu pada Raja menangis. "Ampuni kami yang salah," katanya lirih. Tapi Raja tak mendengar lagi. Ia hanya ingin satu hal, kembali ke lumpur itu. Tempat terakhir ia merasakan tangan Pak Surya memegangnya. Sore itu, dengan langkah terakhir yang tersisa, Raja berjalan menuju kubangan lumpur yang kini sudah mengering separuh. Ia berhenti di tepian, menatap cekungan hitam yang masih menyimpan aroma kematian. Lalu dengan tenaga yang entah dari mana, ia menyeret tubuhnya ke tengah-tengah lumpur kering itu. Ia meringkuk, seperti dulu ketika tidur di samping Pak Surya. Gelang rotan ia letakkan di depan hidungnya, menciumnya sekali lagi. Angin senja bertiup pelan. Raja mengeluarkan suara terakhir, bukan raungan, bukan garaman, tapi napas panjang yang penuh kelegaan. Matanya tertutup perlahan.
Tubuh besarnya ambruk ke dalam lumpur, seolah lumpur itu akhirnya menerimanya kembali, seperti pelukan terakhir dari sahabat yang telah pergi lebih dulu. Ketika penduduk desa datang keesokan harinya, mereka hanya menemukan jejak cakar yang berhenti di tengah kubangan. Tak lagi harimau, hanya gelang rotan kecil yang tersangkut di permukaan lumpur, berkilau lembut di bawah sinar matahari pagi, seperti tanda bahwa di sini dua jiwa yang kesepian akhirnya bersatu kembali, tak lagi terpisah oleh dunia yang kejam. Mereka mengubur gelang itu di bawah pohon beringin tua. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mengusik tempat itu. Konon, di malam-malam sunyi, orang masih mendengar suara raungan pelan bercampur tangis manusia, saling memanggil satu sama lain dari balik kabut. Nah, cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman semua dengan cerita persahabatan ini? Apa yang bisa kita petik dan ambil kebaikan dari cerita ini? Monggo ditulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, like, dan komen ya, agar saya selalu bersemangat dalam membawakan cerita-cerita persahabatan manusia dengan hewan ya teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.